Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas manajemen 4C pagi pada mata kuliah e-commerce, kelompok kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul konsumen dan pasar. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dian Monica Ramadhani, NIM 190301158. Yang kedua ada Devi Novina Hari, NIM 190301172. Yang ketiga ada Rida Abirenda, NIM 190301177. Yang keempat ada Ananda Putri Romadoni, NIM 190301178. Yang kelima ada Fania Aurel Andini, NIM 190301182. Yang terakhir ada Muhammad Arif Darmawan, NIM 190301185. Menginjak materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pasar konsumen. Pasar konsumen atau konsumen market adalah pasar yang dicirikan oleh pembelian barang untuk konsumsi pribadi dan tidak untuk menjual kembali produk atau jasa tersebut. Konsumen memiliki kekuatan keputusan yang tinggi karena produk atau jasa yang dibeli adalah untuk digunakan sendiri. Pasar konsumen secara tradisional diasumsikan sebagai pasar offline, tetapi dengan munculnya e-commerce, pasar konsumen bahkan bisa secara online. Pada dasarnya, pasar konsumen dikategorikan dalam 4 jenis produk, yaitu pertama, makanan dan minuman, yang kedua, retail, yang ketiga, transportasi, yang keempat, produk konsumen. Pengertian pemasaran satu ke satu. Pemasaran satu ke satu atau disebut one-to-one marketing merupakan program yang dilakukan secara individual yang ditujukan untuk memenuhi kepuasan atas kebutuhan yang unik dari pelanggan. One-to-one marketing difokuskan pada satu pelanggan dalam satu waktu atau periode. Caranya dengan membentuk tim pelanggan yang akan menjembatani sumber daya perusahaan sesuai dengan kebutuhan pelanggan secara personal. One-to-one marketing terdiri dari 2 jenis, yakni personalization dan customization. Yang pertama yaitu personalization. Personalization yaitu mengumpulkan data dan memanfaatkan data yang diperoleh. Kedua, personalization cukup mahal karena membutuhkan data dan software yang mahal untuk melakukannya, karena tergantung pada keakuratan personalization itu sendiri. Yang kedua adalah ada customization. Customization adalah ketika pelanggan secara proaktif memilih satu elemen marketing mix atau lebih bagi mereka. Jadi, perbedaannya dengan personalization adalah di sini pelanggan yang lebih berperan banyak untuk memilih. Demografi konsumen, kesetiaan, dan penerimaan. Demografi adalah tulisan-tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Faktor demografi yang paling menonjol di antaranya yaitu yang pertama ada struktur kependudukan, yang kedua kelas sosial, dan yang ketiga ada gaya hidup. Kesetiaan konsumen sebagai sarana untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Proses penerimaan merupakan aktivitas pengambilan keputusan seorang individu yang berkaitan dengan penerimaan sebuah inovasi. Pasar bisnis atau business market adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Klasifikasi pasar bisnis ada 2. Yang pertama pasar pemerintah, yang kedua pasar lembaga. Karakteristik pasar bisnis: 1. Pasar industri mengandung pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar dibandingkan pemasar konsumen. Yang kedua, pelanggan di pasar industri lebih berorientasi secara geografis. Yang ketiga, permintaan turunan. Yang keempat, pembelian profesional. Yang kelima, permintaannya berfluktuasi. Rantai nilai dan ruang pasar. Rantai nilai merupakan suatu proses perusahaan dalam menentukan biaya yang terkait dengan aktivitas penciptaan nilai perusahaan, dimulai pada proses input sampai dengan output, serta diterimanya produk oleh konsumen akhir. Ruang pasar adalah tempat di mana antara penjual dan pembeli melakukan pertukaran barang dan jasa dengan sejumlah uang atau dengan barang dan jasa lain, tetapi dilakukan secara elektronis. Komponen dari ruang pasar ialah pembeli, penjual, perantara, mitra bisnis lainnya, produk, bagian belakang, infrastruktur, ujung depan, dan layanan dukungan. Kelebihan dan kelemahan ruang pasar. Kelebihan dari ruang pasar yang pertama adalah penjual dan pembeli dapat bertemu di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah efisiensi biaya dan waktu. Yang ketiga adalah barang yang dijual lebih variatif. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, pembeli terkadang lama dalam menerima barang hasil transaksi. Yang kedua, seringnya terjadi kejahatan internet.
Yang ketiga, perlu adanya tambahan biaya untuk alat-alat. Ada 4 tahapan evolusi yang dapat dijadikan pegangan atau panduan bagi perusahaan, yaitu 1. Tahap inform, yaitu pada tahap awal ini yang biasanya terjadi yaitu adanya unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil atau software berbasis internet. 2. Tahap automate, yaitu tahap yang mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masing telah mengimplementasikan konsep kecil e-bisnis. 3. Tahap integrate, yaitu tujuan utama perusahaan pada integrate yaitu meningkatkan dan mengembangkan kinerja perusahaannya secara signifikan. Contoh yang kerap dipakai untuk mengilustrasikan tahap ini adalah aplikasi package delivery tracking yang dimiliki Federal Express maupun DHL yang memungkinkan pelanggan melalui komputernya atau internet melacak status pengiriman paketnya. 4. Tahap Raven. Tahap ini dinamakan sebagai Raven karena perusahaan yang telah memiliki pengalaman sukses menerapkan konsep e-bisnis pada 3 tahap sebelumnya ditantang untuk mendefinisikan ulang mekanisme dan modal bisnisnya dengan berpedoman pada peluang-peluang usaha baru yang ditawarkan oleh e-bisnis. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesempatan baru pemasaran. Setiap perusahaan perlu memiliki kemampuan untuk mengenal kesempatan-kesempatan pasar baru. Tidak ada perusahaan yang selamanya dapat menggantungkan diri pada produk dan pasar yang dimilikinya sekarang. Ada 6 kesempatan baru pemasaran. Pertama yaitu identifikasi kesempatan pasar. Identifikasi kesempatan pasar dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu dengan metode informal dan metode formal. Metode informal antara lain bisa dilakukan dengan cara memasang telinga dan membuka mata terhadap perubahan pasar. Sedangkan metode formal kebanyakan yaitu dengan cara membaca surat kabar, menghadiri pameran dagang, meneliti produk pesaing dan mengumpulkan intelijensi pasar serta cara-cara lainnya. Yang kedua yaitu penetrasi pasar. Penetrasi pasar merupakan usaha perusahaan untuk meningkatkan penjualan hasil produknya sekarang di pasarnya melalui usaha pemasaran yang lebih agresif. Untuk ini terbuka 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mendorong langganannya yang sudah ada untuk memperbesar tingkat pembelian mereka sekarang. Yang kedua, perusahaan dapat memperbesar usahanya untuk menarik para langganan pesaingnya. Dan yang ketiga yaitu perusahaan dapat meningkatkan usahanya untuk menarik orang-orang yang bukan pemakai yang ada di wilayah pasarnya sekarang. Yang ketiga yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar berupa usaha perusahaan untuk meningkatkan hasil penjualan dengan menempatkan hasil produksinya yang ada sekarang ke dalam pasar yang baru. Pengembangan pasar membuka 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu perusahaan dapat membuka pasar geografis tambahan melalui peluasan yang bersifat regional, nasional maupun internasional. Sedangkan kemungkinan yang kedua yaitu perusahaan dapat mencoba menarik segmen pasar yang baru melalui pengembangan hasil produksi dengan versi yang berdaya tarik terhadap segmen tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk berupa usaha perusahaan itu berfungsi untuk meningkatkan penjualan dengan mengembangkan produk baru atau yang lama diperbaiki kembali untuk pasarnya. Hal ini membuka 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mengembangkan penampilan atau isi produk dengan menyesuaikan, mengubah seperlunya, memperbesar, memperkecil, mengganti, merancang kembali, memberi bentuk sebaliknya, atau mengkombinasikan penampilan yang sudah ada. Kemungkinan yang kedua yaitu perusahaan dapat menciptakan produk dengan mutu yang berbeda. Yang ketiga yaitu perusahaan dapat mengembangkan model tambahan dan ukuran yang lain. Yang kelima yaitu diversifikasi. Penting bagi perusahaan apabila sistem pemasaran tidak menunjukkan adanya peluang pertumbuhan yang cukup besar bagi perusahaan atau peluang memperoleh laba. Atau bila peluang-peluang di luar sistem pemasaran yang ada sekarang ternyata lebih kuat. Terdapat 3 jenis langkah-langkah diversifikasi. Yang pertama yaitu diversifikasi konsentris, yang kedua diversifikasi horizontal, dan yang ketiga yaitu diversifikasi bersusun. Yang terakhir
atau yang keenam yaitu penilaian kesempatan pasar. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesempatan dan menentukan kesempatan mana yang tepat bagi perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan kesempatan pemasaran perusahaan yaitu adalah suatu arena yang menarik bagi kegiatan pemasaran perusahaan di mana perusahaan tertentu akan menikmati keuntungan persaingan. Suatu kesempatan pemasaran harus sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jika ada pertanyaan, monggo ditanyakan di forum yang sudah tersedia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.